Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Darmawan. Saya dan teman-teman dari kelompok 5 Mata Kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu WiFi KUI, Sistem Billing WiFi RT RW. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu, yaitu pertama ada saya sendiri, Bagus Adi Darmawan, dengan NIM 19200 320. Saya Muhammad Julamar dengan NIM 19 2005 04. Saya Safana Arsila Rahmaini dengan NIM 1920791. Saya Syara Waldana dengan NIM 1920866. Dan saya Vicky Perwira dengan NIM 192000637. Pertama-tama kami akan mempresentasikan tentang penjelasan materi Analisis sistem berjalan. Berikut adalah analisis sistem berjalan aplikasi WiFi KUI. Yang pertama, ada proses registrasi dan login, di mana user datang langsung ke admin untuk melakukan pendaftaran dan memberikan data yang diminta admin untuk diinput ke dalam sistem. Setelah semua proses selesai, admin akan memberikan username dan password kepada user. Setelah semua proses dilengkapi, proses registrasi selesai dan user sudah dapat login ke aplikasi menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan. Kedua, ada proses pemesanan. Pada proses ini, dapat melakukan pemesanan ketika melakukan pendaftaran dengan memilih paket yang sudah disediakan admin. Paket hanya dapat diubah dengan user datang langsung ke admin untuk mengganti paket atau melakukan pemesanan ulang. 3. Ada proses pembayaran. Dalam melakukan pembayaran, user dapat melakukan langsung dengan transfer ke bank account yang sudah disediakan admin. Jika pembayaran sudah berhasil, maka secara otomatis status pembayaran akan berhasil dan paket internet pun dapat langsung digunakan. Keempat, proses edit profil. Dalam proses edit profil, user hanya dapat mengganti password jika ada data yang harus diganti. Maka, user harus langsung menghubungi admin. Dan terakhir, proses pengaduan. Proses pengaduan dapat dikirim langsung melalui aplikasi seperti gangguan internet atau yang lainnya dengan memilih menu tiket. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem dibagi menjadi dua. Yang pertama, skenario kebutuhan user, yaitu melakukan pendaftaran, menginformasikan data user ke admin, melakukan pembayaran pertama, menerima data akun user, memasukkan data akun user, melakukan login, mengganti password user, yang terakhir melakukan logout. Dan yang kedua yaitu skenario kebutuhan admin. Yang pertama melakukan login, lalu masuk ke menu utama, selanjutnya memasukkan data user yang mendaftar, lalu memilih paket yang dipilih user, lanjut ke mengkonfirmasi pembayaran, memberikan data akun ke user, mencetak data user, dan yang terakhir adalah melakukan logout. Berikut adalah ARD dari WiFi KUI, di mana kita lihat di sini ada customer memilih service, yang artinya si customer ini memilih paket yang akan ia pilih. Kemudian, setelah memilih, si customer ini mendaftar menjadi user. Setelah mendaftar, user ini membayar, yang dialihkan ke data rekening. Setelah sukses melakukan pembayaran, maka si user ini mendapatkan invoice, yang artinya bukti dari pembayaran, dan berarti paket yang sudah dipilih ini sudah bisa digunakan. Yang jika terjadi error, maka akan dialihkan ke tiket. Maksud tiket ini adalah keluhan atau trouble yang terjadi saat kuota digunakan. Kemudian ada spesifikasi file. Terdapat beberapa spesifikasi file dalam proyek WiFi KUI. Di antaranya, yang pertama, spesifikasi file customer. Kedua, spesifikasi file data rekening. Yang ketiga, spesifikasi file invoice. 4, spesifikasi file order. Kelima, spesifikasi file report. Keenam, spesifikasi file service. Ketujuh, spesifikasi file tickets. Dan yang terakhir ada
spesifikasi file user. Struktur kode. Terdapat 3 struktur kode pada Wi-Fi Kui, di antaranya kode bank, yaitu BRI 3330, di mana BRI merupakan nama bank, yaitu Bank BRI, dan 330 adalah 4 angka di depan rekening Bank BRI atas nama Wi-Fi Kui. Kemudian ada kode pesanan, yaitu 11010, yang dimana satu pertama adalah nomor urut pemesanan, dan yang satu kedua merupakan nomor user, yaitu klien 1, dan 010 adalah pesanan dari user tersebut, di mana yang artinya 10 Mbps. Kemudian ada kode pembayaran, yaitu BRI 1224, di mana BRI adalah metode pembayaran yang digunakan oleh user melalui Bank BRI, dan 1 adalah kode user yang artinya klien 1, lalu 224 adalah 3 angka terakhir dari invoice. Kemudian ada desain antarmuka yang terdiri dari tampilan admin dan user. Di sini terdapat desain antarmuka halaman login untuk para user atau admin masuk ke dalam dashboard masing-masing. Di sini terdapat desain antarmuka dashboard admin, yang dimana terdapat total pelanggan, pembayaran, dan juga tiket. Setelah itu, desain antarmuka data laporan, yang dimana terdapat pemasukan, pengeluaran, dan juga total pendapatan bersih. Setelah itu, terdapat desain antarmuka data pelanggan, yang dimana jika admin sudah melakukan input pesanan baru, maka nantinya akan masuk ke from data pelanggan. Selanjutnya ada desain antarmuka input pesanan baru. Pada halaman ini, admin dapat melakukan penginputan pesanan baru dengan memilih paket internet sesuai dengan keinginan klien. Selanjutnya ada desain antarmuka list pesanan. Pada halaman ini terlihat data-data dari pesanan-pesanan yang sudah aktif maupun tidak aktif dari user-user yang telah terdaftar. Selanjutnya ada data layanan. Pada tampilan ini dapat terlihat layanan-layanan internet yang aktif dan tersedia pada Wi-Fi Kui saat ini. Selanjutnya ada data pembayaran. Pada halaman ini data-data pembayaran dari customer yang sudah terbayar maupun belum terbayar. Berikut ada tampilan desain metode pembayaran. Tampilan ini berisi daftar rekening Wi-Fi Kui, di mana admin bisa menghapus atau menginput rekening. Berikut adalah tampilan data tiket. Data tiket menampilkan keluhan-keluhan yang dikirim user jika mengalami kendala internet seperti internet error, lag, dan sebagainya. Selanjutnya, ada halaman pengaturan profile. Pada halaman ini, admin dapat mengganti username dan password. Berikutnya, ada kembali ke halaman awal. Jika admin ingin logout, maka akan kembali ke halaman awal. Di slide nomor 22 terdapat tampilan halaman login. Lalu selanjutnya, di slide nomor 23 adalah tampilan dashboard. Selanjutnya di slide nomor 24 yaitu tampilan cek layanan. Dan yang terakhir slide 25 yaitu tampilan invoice. Itu adalah tampilan dari riwayat invoice, di mana di sini tertera kode invoice, paket yang kita gunakan, tanggal jatuh tempo, jumlah yang kita bayarkan, serta status pembayaran kita. Berikutnya tampilan dari data tiket. Di sini bisa kita lihat bahwa user Muhammad Zulamar menginput tiket atau menyampaikan keluhannya, yang dimana kalau internet yang dia gunakan error dan statusnya ini sudah direspon oleh admin. Lalu ada tampilan dari pengaturan akun, di mana bahwa user Adi Darmawan ini hanya diperbolehkan mengganti password, tidak untuk mengganti nama, username maupun email. Jika memang si Adi Darmawan ini mau mengganti, dia harus langsung menghubungi ke admin. Tampilan terakhir dari akun user
adalah tampilan keluar, di mana ketika user sudah melakukan logout, maka tampilannya akan kembali seperti awal, seperti saat user ini melakukan login. Struktur navigasi admin. Berikut adalah struktur navigasi admin. Website ini hanya dapat dioperasikan oleh admin melalui halaman utama yang berisikan dashboard, data laporan, data pelanggan, data pesanan, data layanan, finansial, tiket, pengaturan, serta exit. Pada menu dashboard, admin dapat melihat total data pelanggan, total data pembayaran, dan total tiket. Kemudian, pada tab data laporan, admin dapat mengakses data laporan, pengeluaran, untuk melihat serta menginput sekaligus mencari data laporan yang diinginkan. Selanjutnya, pada tab data pelanggan, admin hanya dapat melihat data pelanggan yang sudah terdaftar. Lalu, pada tab data pesanan, admin dapat menginput data pesanan user serta memilih paket yang diinginkan user. Apabila data yang sudah dibuat sudah terinput, maka admin dapat melihat dan mencari pesanan pada tab list data pesanan. Berikutnya, admin dapat mengoperasikan data layanan untuk melihat, menginput, menghapus, dan mencari paket yang disediakan oleh Wi-Fi Kui. Selanjutnya, admin dapat mengoperasikan tab finansial untuk melihat data pembayaran sesuai atau tidak dengan riwayat pembayaran. Tidak hanya itu, pada tab finansial, admin juga dapat memilih, menginput, mencari, dan menghapus metode pembayaran dari daftar rekening. Kemudian, pada tab tiket, admin dapat melihat dan membalas pesan keluhan dari user. Selanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan pemesanan user, namun admin dapat mengatur akun, melihat profil, serta mengganti password. Terakhir, pada tab exit, admin dapat keluar dari akun admin tersebut. Itu adalah struktur navigasi user yang dari halaman utama terdapat dashboard, di mana kita bisa melihat tagihan dan layanan yang tersedia. Lalu ada cek layanan, di mana kita bisa melihat informasi dan status layanan. Lalu ada invoice yang terdapat data invoice dan lihat semua data, di mana data invoice ini kita bisa melihat detail invoice dan mencari invoice. Lalu pada lihat semua data, kita bisa melihat riwayat invoice. Lalu terdapat tiket, di mana kita bisa lihat data tiket serta menginput tiket. Kemudian ada pengaturan, di mana terdapat akun dan kita bisa melihat profil serta mengganti password. Lalu ada exit yang akan kembali ke halaman utama. Berikut adalah kode program dari controllers admin. Dan ini adalah lanjutan dari kode program controllers admin, yang dimana dalam kode program tersebut banyak fungsi untuk tampilan adminnya. Lalu berikutnya ada kode program dari admin.php. Lalu kemudian berikut adalah lanjutan dari kode program admin.php yang sebelumnya, di mana admin.php ini akan menampilkan halaman dashboard admin. Berikut adalah kode program lanjutan dari controllers admin.php. Bisa dilihat, ada public function reply yang digunakan untuk memberi respon dari tiket user. Berikutnya, ada lagi public function change password. Dan ini lanjutan dari public function change password yang digunakan untuk admin mengganti password. Selanjutnya ada kode program dari model admin.php, di mana kode programnya bisa kita lihat pada layar. Dan juga ini lanjutan dari kode programnya, di mana model admin.php ini akan dipanggil oleh controller admin.php yang akan menampilkan tampilan dashboard admin. Lanjut di slide nomor 41 dan 42 adalah tampilan dari codingan view admin home.php. Itu codingan untuk yang di halaman dashboard. Selanjutnya ada tabel pengujian, di mana terdapat kelas uji, skenario uji, hasil yang diharapkan, serta hasil uji.
Dan di sini kita melakukan 7 pengujian. Yang pertama ada login yang benar. Dengan skenario uji memasukkan username benar dan password benar, maka hasil yang diharapkan login berhasil serta hasil ujinya sesuai. Lalu ada kelas uji login yang salah, di mana skenario ujinya ini memasukkan username salah dan password benar. Lalu hasil yang diharapkan login akan gagal dan hasil ujinya sesuai. Yang ketiga ada login yang salah juga, di mana skenario ujinya memasukkan username benar dan passwordnya salah, maka hasil yang diharapkan login gagal dan hasilnya sesuai. Lalu yang keempat ada login yang salah juga. Di sini skenario ujinya memasukkan username salah dan password pun juga salah, di mana hasil yang diharapkan login akan gagal dan hasil ujinya sesuai. Yang kelima ada login yang salah, di mana skenario ujinya tidak memasukkan username dan password. Jadi username dan passwordnya ini kosong, maka hasil yang diharapkan login akan gagal, maka hasil ujinya telah sesuai. Yang keenam ada tambah user yang benar. Di sini skenario ujinya memilih paket internet Wi-Fi Kui, maka hasil yang diharapkan dapat menginput data user, hasil ujinya sesuai. Dan yang terakhir ada tambah user yang salah, di mana skenario uji ini tidak memilih paket internet Wi-Fi Kui. Dan hasil yang diharapkan, admin tidak bisa menginput data user dan hasil ujinya sesuai. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan adiktif, menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data. Yang kedua ada pemeliharaan korektif, yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Selanjutnya ada pemeliharaan preventif, yaitu mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan perfektif, yaitu mempertinggi cara kerja atau menstabilitaskan. Kesimpulan. Terdapat beberapa kesimpulan dalam proyek pembuatan aplikasi sistem billing Wi-Fi RT RWNet, diantaranya 1. Proyek kali ini dibangun sistem billing Wi-Fi yang menawarkan jaringan internet kepada masyarakat dengan paket data yang murah. 2. Konsep lain dari RT RWNet adalah memberdayakan pemakaian internet, di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena semua biaya pembangunan infrastruktur, operasional, dan biaya langganan akan ditanggung bersama. 3. Aplikasi Wi-Fi Kui merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola internet dalam jangkauan RT/RW atau yang sudah ditentukan. Yang keempat, aplikasi ini dibuat dengan tujuan mempermudah setiap kalangan dalam mendapatkan internet dan mempermudah penggunanya dalam melakukan pembayaran serta mengetahui lebih dalam apa saja yang terdapat di dalamnya. 5. Pada aplikasi Wi-Fi Kui, dengan biaya yang cukup terjangkau, pengguna sudah mendapat akses internet dengan koneksi yang stabil dan bandwidth yang besar dibandingkan harus menggunakan modem yang memakai sistem kota. Saran, dalam penelitian selanjutnya, diharapkan adanya pengembangan dalam website Wi-Fi Kui. Seperti yang pertama, user dapat membuat akunnya sendiri tanpa harus datang ke admin dengan menggunakan kode OTP sebagai keaslian pemilik akun. Yang kedua, user dapat mengganti sendiri paket internet yang sudah dipilih tanpa harus datang ke admin. Dan yang terakhir, metode pembayaran tagihan bisa dibayarkan melalui minimarket agar memudahkan user yang tidak memiliki bank account. Sekian presentasi dari proyek kami. Bila ada pertanyaan, saran, atau masukan, bisa langsung mengisi kolom komentar di bawah video kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu Bapak atau Ibu serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.